Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa warahmatullahi sekalian, wabarakatuh. kita kembali lagi di podcast Baituna, podcast rumah kita sekalian. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait tafsir Al-Quran, kajian tentang suratul Al-Fatihah menggunakan dan kita akan mengkaji kitab Hidayatul Quran fi Tafsirul Quran bil Quran. Pada sesi kali ini kita telah sampai pembahasan firman Allah Ta'ala yang berbunyi Maliki Maliki Yaumiddin. yaumiddin. Pemirsa sekalian, qauluhu ta'ala Maliki Yaumiddin wal ma'na maliku yaumil jazai wa huwa yaumul qiyamati wa malikuhu. Maliki Yaumiddin. Allah berkata dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Apa artinya? Apa arti yang tersirat dalam ayat tersebut? Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala pemilik hari pembalasan. Ad-din dalam ayat tersebut artinya adalah al-jaza, Pembalasan. yaitu hari kiamat. Allah lah pengatur kendali satu-satunya hari kiamat. Tidak ada yang bisa intervensi. Allah lah satu-satunya pemilik hari kiamat. Makanya Allah bilang dalam ayat lain, wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Allah bilang wal amru yauma idzin. Segala urusan yauma idzin pada hari itu, pada hari kiamat, lillah, hanya milik Allah Ta'ala. Mutlak. Kalau kita kaji lam yang terdapat dalam ayat tersebut, wal amru yauma idzin lillah, lam dalam bahasa Arab itu memiliki arti yang bermacam-macam. Tapi ada satu arti lam yang sering kita temukan bersandingan dengan lafzul jalalah di dalam Quran. Lam yang sering bersandingan dengan lafzul jalalah dalam Al-Quran, lumrahnya, kebanyakan, bahkan bukan kebanyakan saja, semuanya memiliki arti lil khusus. Artinya apa? Hanya. Wal amru yauma idzin, perkara, urusan pada hari itu, lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Alam, huruf lam, ya, li dalam bahasa Arab terkadang memiliki arti lil milk, memiliki arti kepemilikan. Tapi lam yang bersandingan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan lafzul jalalah dalam ayat ini bukan lil milk, bukan menunjukkan arti kepemilikan, tapi menunjukkan arti khusus, hanya, spesial. Ya, Akbar, Rarang, paham ya? Paham. Jadi yang dimaksud dengan kata ad-din dalam ayat tersebut adalah al-jaza. Allah lah pemilik, pengatur hari pembalasan, itu hari kiamat. Makanya kita sebagai umat muslim, sebagai renungan ayat ini, sangatlah dituntut oleh Nabi Muhammad SAW untuk selalu mengingat kematian. Demi apa? Demi persiapan yang matang, demi bekal melimpah untuk menghadapi hari tersebut, untuk menghadapi hari kiamat, untuk menghadapi yaumul jaza, hari pembalasan yang akan datang. Nabi Muhammad SAW berkata dalam hadisnya, Al-Kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Al-Kayyisu mandana nafsahu, orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya, mengontrol nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal sebagai persiapan untuk menghadapi hari pembalasan, untuk menghadapi hari kiamat yang akan terjadi setelah kematian. Syuf, ini adalah salah satu perintah Nabi Muhammad SAW yang sering ditekankan, yang sering dinasihatkan oleh Nabi Muhammad dalam berbagai hadis, bukan hanya terdapat dalam satu literatur hadis. Tapi Nabi Muhammad sering berpesan, ingatlah kematian. Nabi Muhammad sering berpesan, ingatlah hari kiamat. Perbanyaklah bekal untuk hari kiamat. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain juga berkata, Uzkur hadamal ladzat, atau kama qala Nabi SAW, ingatlah kalian hadamal ladzat, sesuatu yang bisa
menghancurkan, meleburkan kelezatan. Para sahabat nanya, "Wa ma damul ladzat ya Rasulullah?" Apa sesuatu tersebut ya Allah? Al-maut. Nabi Muhammad menjawab, "Al-maut," kematian. Mengapa kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk selalu mengingat kematian? Mengapa? Untuk mengingat hari kiamat, untuk mengingat hari pembalasan yang akan terjadi setelahnya, yang akan terjadi setelah kematian. Untuk mengingat apakah kita punya bekal cukup untuk menghadapi hari tersebut. Karena di hari tersebut adalah hari yang benar-benar mutlak, tidak ada satupun yang bisa mengintervensi urusan-urusan dan perkara-perkara. Allah lah satu-satunya yang mengintervensi, yang mengatur, yang memiliki hari tersebut. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Allah berkata dalam Al-Quran seperti itu. Lillahil wahidil qahhar. Hari kiamat hanya milik Allah, Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha Perkasa. Ya, Raram Akbar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah adalah pengatur, pemilik hari kiamat, hari pembalasan satu-satunya. Sebagai renungan atas ayat ini, Nabi Muhammad SAW sering menegaskan untuk selalu mengingat kematian. Nabi Muhammad sering menegaskan untuk selalu menyiapkan bekal dalam menghadapi hari kiamat yang Allah sematkan dalam ayat ini. Ya. Itu Ustaz, tadi kan Antum menjelaskan ya Ustaz tentang Malik ya Ustaz. Malik yang mana Malik ini kan tadi Antum bilang itu pembalasan ya Ustaz ya. Malik bukan pembalasan, Maksudnya, Malik raja. kerajaan ya maksudnya. Pembalasan bahasa Arab itu jaza. Saya tadi kan Malik yaumul jaza. Yaumil jaza. Tadi Antum menjelaskan seperti itu ya Ustaz ya. Nah, apakah emang pembalasan di sini itu karena aktivitas kita di ketika aktivitas kita di dunia itu akan ditanyakan di akhirat, maksud pembalasan di situ tuh kayak gitu apa bagaimana Ustaz? Apa ada lagi pengertian selain kayak aktivitas kita sehari-hari? Kan misalkan kayak amal kita lah selama di dunia, apakah itu akan dibalas ketika di akhirat atau bagaimana maksud dari jaza di sini kayak gitu? Oke. Jadi yang dimaksud al-jaza, hari pembalasan di sini adalah hari di mana manusia dibangkitkan. Iya. Setelah dibangkitkan, manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas semua yang telah ia lakukan, apa yang ia miliki di dunia. Nah, berarti jaza di sini tuh pertanggungjawaban atas tingkah laku, tindak tanduk manusia selama hidup. Oh, seperti itu. Nangkep ya? Iya. Kalau kita definisikan yaumul qiyamah lebih jauh, Iya. maka itu sangat panjang sekali perjalanan kita nih setelah kematian. Kita ibarat transit dulu di alam barzakh, dimensi pemisah antara dimensi akhirat dan dimensi dunia. Tunggu sampai hari kiamat semua makhluk Allah lenyapkan. Setelah itu Allah bangkitkan makhluk. Setelah itu baru kita dihimpun semuanya ke padang mahsyar. Setelah itu kita mengalami proses yang disebut dengan al-hisab. Disitulah prosesi pertanggungjawaban terlaksana. Disitulah prosesi pertanggungjawaban kita atas amal-amal kita diselenggarakan oleh Allah Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW berkata, bersabda dalam hadisnya, tidaklah seorang ibn Adam, manusia, bertingkah laku illa waladaihi raqibun atid. Pasti ada raqib atid yang mencatat sebagai pengawas atas aktivitas-aktivitas yang dilaluinya. Makanya Nabi Muhammad SAW berkata bahwa hari kiamat itu adalah hari yang sangat menakutkan. Hari yang sangat menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena di situ seperti yang diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Sebuah hari di mana seseorang tidak bisa memiliki apa-apa lagi. Di mana seseorang tidak bisa memikirkan orang lain.
yang dipikirkan hanya diri. Kebayang nggak? Sebesar apa huru hara pada hari tersebut? Kebayang nggak? Sebesar apa challenge yang akan dihadapi di hari tersebut? Kebayang nggak? Sebesar apa ya kemungkinan yang akan terjadi? Sengeri apa dan seberesiko apa kemungkinan yang akan terjadi di hari tersebut? Sampai yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Seseorang itu nggak mikirin apa-apa, nggak punya apa-apa. Ya Allah, yauma yufirul mar'u min akhihi wa sahibatihi likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Ya Allah, hari di mana yafirul mar'u min akhihi, orang lari dari saudaranya. Artinya apa? Udah nggak inget siapa-siapa. Karena kenapa? Karena setelah hari itu ya, final dari destinasi perjalanan hidupnya ditentukan, celaka apa bahagia, selesai. Makanya saking gedenya huru hara pada hari tersebut, ya firul mar'u min akhi, udah gak keinget sama saudaranya, wa sahibatihi wa bani, udah gak inget sama istrinya, udah gak inget sama anak, yang dipikirin cuman Diri sendiri. Karena kenapa? Karena saking besarnya huru hara pada hari tersebut, saking gentingnya, saking gemeterannya dia dihadapkan dengan amal-amalnya, saking ngerinya kemungkinan yang akan ia dapatkan. Karena kemungkinannya cuma dua, bahagia selama-lamanya atau celaka selama-lamanya. Sengeri itu hari kiamat. Itu yang dimaksud. Kalau kan kita kan biasanya dengar ya Bar ya, kayak orang itu kena azab kubur. Nah itu apakah apakah itu nyata saat azab kubur itu, terus lagi apakah itu termasuk suatu balasan dia gitu? Apa kalau misalkan iya, apakah nanti di akhirat bakal dibalas lagi gitu? Iya, Apa gimana sih? Itu kayak menarik banget kayak Azab gitu. kubur. Iya betul gitu Sar. Oke, berarti pertanyaannya adalah azab kubur ini hanya terjadi di akhirat Iya. atau terjadi juga sebelum meninggal dan setelah meninggal gitu ya? Kalau menurut Di gua alam masih kubur ya gitu, di sama alam kubur gitu, di sama alam nanti di barzakh. akhirat ketika dia yaumul kiamah kayak gitu maksudnya. Oke. Nabi Muhammad SAW pernah ya suatu saat melewati kuburan. Melewati kuburan. Oh iya. Lalu beliau mencicip korma dan kormanya dibelah, ditaruh sebagian di atas kuburan tersebut. Ditanya, kenapa wahai Nabi kau melakukan hal begitu? Nabi bilang, aku ingin meringankan siksanya di alam kubur. Hadis ini menjadi bukti, misdaq, menjadi acuan bahwa azab kubur itu bukan hanya terjadi di akhirat, tapi juga terjadi ketika di alam Kubur itu sendiri. kubur atau di alam barzakh. Oh, Oke. jadi berarti manusia kalau banyak punten-punten saja. Kalau kita misalkan banyak dosa gitu, berarti dia di kuburan kita dapat balasan, di nanti yaumil kiamah juga kita bakal dapat balasan juga gitu ya. Bagaimana gitu, Ustaz? Masalah akhirat Kita nggak tahu. Wallahu jadi gini, kaidahnya seperti ini di teologi ya, Iya, atau iya. di akidah Asy'ari ya. Iya. Seperti yang diterangkan juga oleh Ibn Ruslan dalam Nadam Sufatul Zubat, ya, bahwa urusan akhirat itu adalah urusan prerogatif Allah Subhanahu wa taala dan tidak siapapun dari kita bisa mengindikasikan hal. Maka Iya. Allah Subhanahu wa taala jika ingin mengazab seseorang atau memberi rahmat kepada seseorang nanti Iya. di yaumil qiyamah atau di alam barzakh, ya, Hmm. itu adalah hak prerogatif Allah taala. Maka tidak bisa diindikasikan dan tidak bisa Imajinasikan gitu. diimajinasikan, Oh. tidak bisa diberi tanda-tanda paten, tanda-tanda konkret Iya. terkait kejadian-kejadiannya. Makanya Ibn Ruslan dalam Nazam Sufatul Zubat, wa may yasha' aqabahu bi'adlihi. Kalau Allah ingin siksa, Allah siksa. Kalau Allah ingin merahmatinya, Allah merahmatinya. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diintervensi. Bahkan tidak bisa disangka-sangka kemungkinan kejadian. Bahkan tidak bisa
diindikasikan. Ya. Paham ya? Ah, Yusibu man ata'ahu bifadlihi wa man yasha' aqabahu bi'adlihi. Kata Ibn Ruslan, Al-Imam Ar-Ramli dalam Nadham Sufwatus Zubair. Seperti itu ya. Nangkap ya? nangkap Ustaz. Nangkap ya? Nangkap. Kalau kita kaji lebih dalam lagi terkait hal ini, Allah itu adalah mentok. Maksudnya mentok di sini adalah nggak ada lagi otoritas di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Otoritas paling mentok itu di Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Makanya di akidah kita, ya, makanya dalam Islam itu kita memahami bahwa tiada lagi otoritas di atas Tuhan. Tuhan itu adalah otoritas tertinggi. Kenapa? Ketika kita menganggap bahwa ada otoritas lagi di atas Allah Subhanahu Wa Taala, berakibat Allah Subhanahu Wa Taala memiliki otoritas yang lebih tinggi darinya. Nah, ketika itu terjadi, maka mustahil sifat ketuhanan itu melekat, karena salah satu sifat ketuhanan itu adalah Al-Qahar, Maha Perkasa, super power, memiliki otoritas tertinggi. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah zat dengan otoritas tertinggi, tidak ada lagi otoritas di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perihal hari kiamat terkait iqab, penyiksaan, terkait rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala nanti, itu adalah hak prerogatif yang tidak bisa diindikasikan. Terkadang orang ya di dunia hidupnya bejat, Bejat. karena dia sering membantu orang lain, tapi dia nggak pernah sholat, sering mabuk. Kita nggak tahu siapa disangka nanti di alam barzakh, bahkan di hari kiamat dimasuk surga tanpa hisab. Makanya Al-Imam Ramli Ibn Ruslan dalam Nadham Sufwatus Zubair begitu. Ya, itu hak prerogatif Allah Ta'ala tidak bisa diindikasikan, dan hanya Allah semata yang punya otoritas atas hal tersebut. Kenapa? Karena Allah adalah otoritas tertinggi dan tiada otoritas di atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ada otoritas di atas Allah Ta'ala, logikanya, impactnya, konsekuensinya akan terjadi tasalsul dan daur, akan terjadi rantai otoritas-otoritas yang tiada henti. Nangkep gak? Kebergantungan satu dengan yang lain. Nangkep gak? Nangkep gak? Nangkap. Dan ketika hal itu terjadi, maka konsekuensinya tidak ada otoritas yang paling tinggi, Semuanya yang super power, berputar berputar-putar aja terus ya. seperti rantai, tak 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 tak. Ini bergantung ini bergantung ini, ini bergantung ini, ini bergantung ini. Nangkep? Makanya kita harus hentikan pada satu otoritas tertinggi yang disebut Tuhan. Kenapa di Islam kita diajarkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha perkasa, yang maha super power dengan otoritas tertinggi. Karena secara logik akan terjadi tasalsul. Benar. Kalau ada otoritas lebih tinggi di atas Tuhan, akan terjadi ketergantungan otoritas dan keberantaian otoritas yang tidak henti. Dan itu mustahil terjadi. Kenapa? Karena Tuhanlah otoritas tertinggi. Tinggi. Pahami? Paham. Insyaallah Ustaz. Ustaz. Pahami? Paham, Jelas Ustaz. ya? Jelas. Jelas ya? Insyaallah. Nah, kalau kita kaji dari segi qiraat, Malik Yaumiddin, ini ada yang baca mimnya ini pendek, ada yang baca mimnya Panjang. Malik Yaumiddin, itu namanya qiraat Imam Asim. Selain qiraat Imam Asim, sebagian ada yang memendekkan bacaan mim, dan itu boleh diperbolehkan, dan salah satu qiraat sab'ah. Makanya kalau ada orang ya yang baca Malik Yaumiddin, jangan Menjelaskan. itu salah satu qiraat sab'ah yang sah. Itu salah satu qiraat sab'ah Yang Yang sah. diakui. Ya. Tuh. Kalau kita baca Hasyiah Shawi, Tafsir Ibnu Katsir, ya, ada penjelasan seperti itu, ya, bahwa di antara qiraat sab'ah itu ada yang membaca pendek mimnya Malik Yaumiddin, bukan Malik Yaumiddin. Ada pernah tuh dulu di pondok kedatangan
Syekh Amin Syinkiti. Syekh Amin Syinkiti dari Mekah. Dia imam di Pondok Aneh di Darwa. Baca pendek, Malik Yaumiddin. Serius? Belum nemu ya? Akbar belum nemu ya? Apa udah pernah nemu? Belum nemu secara langsung yang untuk yang imamin di Indonesia sih. Belum nemu ya? Nah, Ada nemu. Ya, makanya makna agama atau kata adin dalam ayat ini adalah al-jaza. Al-jaza adalah pembalasan. Dan untuk renungan ayat ini Nabi Muhammad SAW sering mengingatkan kita untuk mengingat kematian sebagai implementasi akhirat atau sebagai implementasi hari kiamat. Karena kematian itu adalah ibarat pintu untuk membuka hari kiamat. Ente kalau udah meninggal tinggal nunggu hari apa nih? Ibarat kalau mau naik kereta masuk gerbang dulu kan. Bayar tiket untuk kematian. Itu kematian. Gak langsung naik kereta kan, nunggu dulu di dalam stasiun tuh. Betul. Nah, itu alam baru satu itu nunggu. Nah, di situ tuh bisa disiksa, bisa dikasih anugerah ya sama Allah Taala, alam pemisah antara dimensi dunia dan dimensi akhir. Nunggu kereta datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat. Paham ya? paham. Lanjut ya ke ayat kedua. Baik. Qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat selanjutnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal ma'na iyyaka Allahumma wahdak nakhussuka bil ibad. Yang dimaksud dengan iyyaka hanya kamu. Iyyaka artinya adalah hanya kamu. secara gramatikal. Kalau kita lihat grammar bahasa Arab, objek itu bisa ditulis. Objek itu ada dua macam. Ada objek yang nyata ditulis nampak berupa kata nyata. Ada objek berupa kata Ganti. Kata ganti yang menjadi objek dipecah lagi menjadi dua. Ada kata ganti langsung bersambung dengan kata kerjanya. Ada kata ganti yang terpisah dari kata kerja. Nah, kata ganti yang terpisah dari kata kerja berupa objek itu memiliki arti khusus, memiliki arti hanya. Paham ya? Iya ya, hanya saya. Iyaka, hanya kamu. Jadi objek kalau berupa kata ganti terpisah dan mendahului kata kerjanya itu menunjukkan arti apa? Menunjukkan arti hanya. Contoh, misal Akbar nikah, misal nikah sama Nabila. Nabila ini orang Betawi, Akbar orang Makassar. Akbar bilang ke Nabila, uhibbuki ya Nabila, saya cinta kamu. Masya Allah. Sering Itu berupa kata ganti tersambung dengan uhibbu. Nah, berarti ada kemungkinan dicinta sama perempuan lain. Nah, tapi kalau Akbar bilang ke Nabila bininya, iya ki uhibbu, Iya, kau yang saya cinta. Masya Allah. Akbar. Berupa kata ganti terpisah dan mendahului kata Kerja. Itu hikmah atau alasan kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kau enggak na'budu wa nasta'inu tapi menggunakan diksi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menunjukkan arti bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang kita sembah dan satu-satunya Tuhan yang kita mintai Pertolongan. Paham? Kalau Akbar bilang ke Nabila bininya, oh bukti ada kemungkinan dia juga cinta sama cewek lain. Jangan gitu Bang, ya Allah Bang. Ya? Iya. Canda, contoh. Iya. Tapi kalau Akbar dibilang, iya ki, Masya Allah. hanya engkau lah yang saya cinta. Begitu sama. Na'buduhu, nasta'inuhu. Kita menyembahnya, kita memintai pertolongannya. Tidak menunjukkan arti khusus. Hanya kalau
objeknya berupa kata ganti terpisah. Terus. Tapi kalau objeknya berupa kata ganti terpisah yang mendahului kata kerjanya, itu menunjukkan arti ini secara linguistik, ini secara gramatikal bahasa. Masya Allah. Jadi Al-Quran, i'jazuhu, keistimewaannya, karakteristik-karakteristik dan keluar biasaan maknanya bukan hanya terdapat, bukan hanya tersurat pada makna-maknanya yang menafsirkannya, tapi juga tersurat, tapi juga terdapat pada hikmah-hikmah linguistik. Masya Allah. Itulah. Makanya di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau lah yang kami sembah, hanya Engkau lah yang kami mintai. Betul. Paham ya? Makanya wa nakhussuka wahdaka bil isti'anati ala jami' umurina fal amru kulluhu lak. Kenapa? Karena al amru kulluhu, semua perkara laka, milik Allah Subhanahu wa taala. Secara hakikat, secara esensial, secara substansial, semua perkara di dunia ini urusan Allah taala dan aturan Allah taala serta sunnah Allah taala. Tapi secara metaforis terkadang dinisbatkan kepada makhluk. Paham? Itu. Ya. Ayat ini mengajarkan bahwa pertama kita harus menyembah Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Kita tancapkan di hati kita, kita canangkan di hati kita bersama bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang kita sembah. Maka Allah Ta'ala dalam hadis qudsi bilang, ya ibna Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Wahai ibnu Adam, khalaqtuka lil ibadah, saya ciptakan engkau untuk ibadah, untuk menyembahku, fala tal'ab, jangan main. Makanya dalam kitab Al-Madkhal ila Ma'rifatil Islam, karya Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, mahasiswa UIN memang Masya Allah, profesor Mesir di luar kepala mereka, Masya Allah. Ya, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Al-Madkhal ila Ma'rifatil Islam menjelaskan al-hajah, kebutuhan-kebutuhan agama. Di antara urgensitas agama dalam kehidupan adalah al-hajah ilal haqa'iqil kubra lil hayah. Kebutuhan untuk mengetahui realitas-realitas besar yang tidak tersingkap kecuali melalui agama. Realitas-realitas besar dalam kehidupan kita. Di antara realitas besar yang hanya kita ketahui melalui agama apa? Tujuan hidup. Tujuan hidup. Klaim bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu ada untuk kita dan menjadi penenang hati kita. Itu salah satu di antara realitas-realitas besar yang hanya kita ketahui melalui agama. Dengan Islam kita mengetahui tujuan hidup. Dengan Islam juga kita mengetahui bahwa hidup kita ini harus produktif. Hidup kita ini harus kita sandarkan ke Tuhan kita yang menjadi sandaran kita bersama selama-lamanya, di mana saja kita berada. Bahwa di Islam kita diajarkan sebuah realitas bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kenapa? Karena kita lemah, tidak memiliki daya dan upaya untuk mengatur urusan-urusan kita sendiri. Jujur. Benar. Ente kalau bikin plan hari ini nih, misal Akbar pagi-pagi habis sholat subuh khoyam. Saya jam 9 mau kuliah, kelar kuliah jam 3 saya mau main futsal, habis main futsal saya makan nasi padang. Udah bikin plan seharian. Terlaksana semua? Apakah terlaksana semua? Futsalnya aja sih kayaknya. Itu satu tanda bahwa manusia itu lemah. Dalam ajaran agama, hanya melalui agama kita mengetahui realitas tersebut. Kita mengetahui realitas aliran filsafat barat eksistensialisme mengatakan bahwa manusia bisa mengatur segala urusan-urusan, segala plan, segala rencana-rencana yang ia buat. This is bullshit. This is bullshit. Kita percaya dengan ajaran Islam bahwa al-amru kulluhu lillah. Allahul mudabbir wal alam syu'un, itu kata Habib Abdullah Al-Haddad dalam salah satu qasidahnya.
Allahul mudabbir wal alam syu'un. Allah lah sang pengatur wal alam syu'un. Alam ini, semesta ini, itu adalah urusan-urusan Allah Ta'ala secara hakiki, secara esensial. Syuf, lihat. Secara secara metaforis baru terisbatkan kepada kita. Kita yang melakukan itu secara metaforis. Tapi Allah yang menghendaki, Allah yang mengatur itu secara Esensi. Paham ya? Paham. Dan melalui agama kita mengetahui realitas-realitas besar yang tidak kita ketahui hanya melalui ilmu pengetahuan. Tapi kita mengetahuinya hanya melalui ilmu agama. Kita tidak bisa mengetahuinya melalui ilmu pengetahuan. Dalam buku itu juga disebutkan bahwa filsafat dan sains ilmu pengetahuan itu tidak bisa menggantikan agama. Syuf, lihat. Klaim bahwa sains dan filsafat bisa menggantikan agama itu dibantah oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku tersebut. Kenapa ya? Karena sains dan filsafat memiliki dimensi tersendiri dan agama memiliki dimensi tersendiri. Ada satu dimensi yang tidak disentuh oleh sains dan filsafat. Jiwa. Sedangkan agama Islam, sedangkan agama Islam itu menyentuh dua dimensi sekaligus. Bahkan 3 dimensi yang menjadi komponen manusia seutuhnya. Ar-ruhu, al-aqlu, ar-ruhu, wal-aqlu, wal Lupa kami Ustaz. lupa ar-ruhu, wal-aqlu, wal jasad. Oh, jasad. Jiwa, akal dan jasad. Agama Islam mengatur semuanya secara komprehensif. Sedangkan dalam sains dan filsafat jiwa tidak tersentuh. Dua ya. Hingga karena alasan itulah mengapa dalam kitab Al-Madkhal li Ma'rifatil Islam, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi berstatement bahwa sains dan filsafat tidak bisa menggantikan peran agama karena keduanya dengan agama itu memiliki ruang dimensi yang berbeda. Bagaimana Anda bisa menggantikan dimensi yang tidak ada tempatnya? Paham? Paham? Kita sama-sama di Baituna. Aneh sebagai senior antum di Baituna. Kita sama-sama di satu dimensi, satu tempat. Bisa nggak Akbar menggantikan Aneh? Bisa. Dan itu menjadi suatu kemungkinan yang bisa terjadi. Ya. Sekarang Aneh di Nur Pondok Depan misalnya di Nomus, Akbar di sini. Atau bahkan Aneh ngajar di pondok yang ada di Rusia. Akbar di Baituna. Kemungkinan besar terjadi atau tidak terjadi? Mungkin Paham? Artinya Akbar sangat tidak mungkin menggantikan Aneh yang mengajar di Rusia. Ya. Paham ya? Paham ya? Jadi ada satu dimensi yang dimiliki agama yang tidak tersentuh oleh sains dan filsafat, dimensi kejiwaan. Ini menarik ya kalau kita baca penelitian-penelitian terkait statement para psikolog barat atau bahkan sebagian filsuf. Mereka berstatement 70% kurang lebih yang dijelaskan di buku tersebut obat orang yang sedang mengalami depresi adalah Tuhan.